Halo semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teori atom, lalu partikel-partikel penyusun atom, dan cara menghitung partikel-partikel penyusun atom pada suatu unsur. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan partikel penyusun atom, terutama yang berhubungan dengan elektron. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan partikel penyusun atom. Yang pertama, isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama, tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda. Lalu untuk isobar, isobar adalah atom-atom yang nomor atomnya berbeda, tetapi nomor massanya sama. Untuk isoton, atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi jumlah neutronnya sama. Jadi, tiga istilah ini adalah untuk mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai beberapa kesamaan. Untuk isotop, itu artinya protonnya yang sama karena nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Jika ada unsur-unsur yang mempunyai jumlah proton sama, berarti mereka tergabung dalam satu kelompok isotop. Lalu, jika ada unsur yang mempunyai nomor massa sama, itu berarti tergolong ke dalam isobar. Selanjutnya, jika jumlah neutronnya yang sama, nomor massanya bisa berbeda, nomor atomnya juga bisa berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama, berarti tergolong ke dalam isoton. Contohnya seperti ini. Nah, ada 3 unsur yang mempunyai nomor atom sama, berarti mereka dalam satu kelompok isotop. Contoh lain, lalu untuk isobar, contohnya seperti ini. Jadi, dikelompokkan dengan nomor massa yang sama, nomor atomnya bisa berbeda. Contoh untuk isoton. Nah, di sini nomor massanya berbeda, nomor atomnya juga berbeda antara dua unsur ini, tetapi jumlah neutronnya sama, selisihnya yaitu 20 ya. Ini 20 neutron, yang di sini juga 20 neutron. Ini neutronnya ada 12, sama-sama 12. Yang ini neutronnya sama-sama 2. Yang terakhir neutronnya sama-sama berjumlah 1. Selanjutnya tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu adalah aturan untuk menentukan jumlah elektron pada setiap kulit atom. Nah, kita kembali lagi ke teori atom Bohr. Teori atom Bohr kan mengatakan jika elektron terletak pada suatu kulit yang mempunyai energi tertentu sehingga elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, elektron yang terdapat di dalam kulit atom itu tidak asal menaruh sejumlah elektron, tetapi ada aturannya. Pada kulit yang pertama jumlahnya harus diisi berapa elektronnya, pada kulit yang kedua elektronnya harus diisi berapa, itu ada aturannya. Nah, itulah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Di sini ada model atom Niels Bohr, diilustrasikan seperti ini. Kulit yang paling dekat dengan inti atom itu disebut sebagai kulit pertama atau kulit yang mempunyai tingkat energi terendah. Lalu selanjutnya kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Jika jumlah elektronnya lebih banyak lagi, berarti jumlah kulitnya bisa lebih banyak lagi. Semakin jauh letak kulit
dari inti atom, berarti tingkat energinya semakin tinggi. Nah, aturan pengisian elektron itu harus dimulai dari kulit yang mempunyai tingkat energi paling rendah atau kulit yang paling dekat dengan inti atom, berarti dari kulit pertama. Aturan untuk pengisian elektronnya seperti ini. Nah, dia menggunakan persamaan 2n kuadrat, di mana n adalah nomor kulitnya. Kulit K atau kulit pertama, biasanya kulit pertama itu disebutnya kulit K, hanya boleh diisi maksimum 2n kuadrat, di mana n-nya adalah 1 atau kulit pertama, maka hanya boleh diisi 2 elektron. Kulit kedua itu hanya boleh diisi 8 elektron maksimal. Kulit ketiga 18 elektron, kulit keempat 32 elektron, dan seterusnya. Tinggal mengikuti rumus ini jika jumlah kulitnya lebih dari 4. Aturan selanjutnya, jumlah maksimum elektron pada kulit terluarnya itu adalah 8. Jadi tidak boleh lebih dari 8 jumlah elektron pada kulit terluar. Elektron pada kulit terluar itu akan disebut sebagai elektron valensi. Nah, ini konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Tetapi, karena teori atom Niels Bohr itu masih disempurnakan oleh teori atom yang modern, berarti konfigurasi elektron yang akan kita gunakan adalah konfigurasi elektron yang menurut teori atom dari teori atom mekanika kuantum yang paling terbaru. Menurut teori atom modern, elektron tidak terletak pada kulit atom, tetapi terletak pada orbital yang menyusun kulit atom. Jadi orbital itu namanya adalah subkulit. Kalau menurut Niels Bohr, atom tersusun dari inti dan kulit atomnya, lalu elektronnya terletak pada kulitnya. Tapi menurut teori atom modern, elektron itu letaknya di dalam kulitnya lagi. Jadi kulitnya mempunyai subkulit lagi. Itulah yang disebut dengan orbital. Bagaimana menentukan posisi elektron? Di dalam orbital, menentukan jumlah-jumlah elektron atau konfigurasi elektron jika elektron itu letaknya ada di orbital, bukan di kulit. Nah, aturannya digambarkan sebagai berikut. Ini adalah urutan pengisian elektron menurut teori atom modern. Jadi, di sini bukan lagi kulit tetapi orbital. Jadi kulit pertama mempunyai subkulit S, kulit kedua mempunyai subkulit S dan P, kulit ketiga mempunyai subkulit S, P, D, dan seterusnya. Aturan pengisian elektronnya sama seperti pada aturan pengisian elektron menurut Niels Bohr, konfigurasi elektron yang sebelumnya, yaitu dimulai dari tingkat energi yang terendah. Nah, tingkat energi yang terendahnya ini sudah diarahkan dengan tanda panah ya. Jadi urutan pengisian elektronnya sudah ditunjukkan dengan tanda panah di sini. Ini adalah tingkat energi yang terendah, 1S, lalu dia akan lanjut ke 2S. Setelah di 2S penuh akan lanjut ke 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Nah, angka di depan ini dia menunjukkan nomor kulitnya. Dia dari kulit pertama, orbital S. Ini artinya kulit kedua, orbital S, kulit kedua, orbital P. Nah, elektronnya diletakkan di mana? Elektronnya mengikuti aturan seperti ini. Orbital S hanya boleh diisi maksimal 2 elektron. Orbital P 6 elektron.
orbital D 10 elektron dan orbital F 14 elektron. Itu elektron maksimalnya. Nah, ini kan gambarnya dalam bentuk tingkat-tingkat energi yang seperti ini. Nah, penulisannya akan saya ubah urutannya supaya lebih gampang untuk membuat konfigurasinya. Seperti ini penulisannya. Jadi, di sini dimulai dari tingkat energi yang terendah. Naik tingkat energinya, saya hanya mengambil sampai 8S. Dilanjutkan sebenarnya masih bisa, tapi sampai 8S di sini sudah untuk jumlah elektron banyak. Jadi cukup sampai 8S. Lalu mengikuti aturan yang tadi, kalau orbital S itu hanya maksimal diisi 2, saya tuliskan di sini 2 untuk semua S. Untuk P6, untuk D10, ini urutan pengisian elektronnya ya. Di sini 6, F14. Nah, jadi urutan pengisian elektronnya menurut teori atom modern, kalau mengikuti aturan pengisian elektron pada teori atom yang modern, konfigurasi elektronnya seperti ini. Contohnya kita terapkan ke contoh, biar lebih paham. Contoh yang pertama, untuk atom hidrogen dengan jumlah elektronnya 1, nomor atomnya 1, karena di sini dia netral, berarti elektronnya jumlahnya 1. Karena jumlahnya 1, pengisian elektronnya dimulai dari tingkat energi yang terendahnya adalah 1S. Karena di sini elektronnya 1, berarti S-nya hanya diisi 1. Lalu contoh selanjutnya. Elektronnya ada 3, dimulai dari 1S. Karena 1S itu maksimal diisi 2, kita isi 2. Karena elektronnya ada 3, berarti kita mengambil 1 orbital lagi, tapi dia hanya diisi 1. Karena di sini elektronnya 3. Lalu untuk 11Na, 1S diisi 2 maksimal, 2S masih bisa diisi maksimal. Kita lanjut ke 2P6 masih bisa diisi maksimal, 3S1. Di sini jumlah elektronnya sudah 11. Jadi jumlah elektron itu dilihat dari pangkatnya ini. Nah, lagi untuk 20Ca, 1S2, 2S2, 2P6 masih bisa, 3S diisi maksimal masih bisa, 3P diisi 6 masih bisa, dan 4S diisi 2. Nah, pas ya. Di sini ada 20 elektron berhenti di 4S2, maksimal diisi seperti itu. Lalu, karena dia berhenti di kulit pertama, berarti atom hidrogen itu hanya mempunyai kulit 1 elektronnya. Jumlah kulitnya hanya 1 untuk atomnya. Elektron valensi karena dia berhenti di 1S, elektron terakhirnya itu adalah elektron valensinya itu 1. Untuk Li, dia berhenti di 2S, berarti jumlah kulitnya ada 2. Untuk elektron valensinya diambil dari angka terbesar, jumlah kulit yang terakhir. Dia elektron valensinya jumlahnya 1. Lalu untuk 11Na, dia berhenti di 3S. Berhenti di 3S artinya jumlah kulitnya ada 3.
jumlah kulitnya ada 3, elektron valensinya ada 1. Untuk yang ini dia berhenti di 4s, 20 Ca berhenti di 4s, artinya jumlah kulitnya 4. Lalu elektron valensinya 2. Jadi jumlah kulit itu dilihat dari angka terbesarnya dalam konfigurasi elektron. Di sini angka terbesarnya 3, berarti jumlah kulitnya 3. Ini angka terbesarnya 4, berarti jumlah kulitnya 4. Lalu untuk elektron valensi itu terletak pada kulit terakhir. Kulit terakhirnya ada di kulit keempat, berarti dia ini jumlah elektron valensinya 2. Saya akan berikan contoh untuk konfigurasi lain, misalkan untuk 16O, 1s2, 2s2, 3p6, lalu 3s2, 3p hanya diisi 4 karena 16. Nah, di sini ini 2p. Nah, di sini angka terbesarnya adalah 3. Berarti jumlah kulitnya 3. Untuk elektron valensinya, elektron valensi itu jika ada orbital s dan p jadi 1, maka elektron valensinya itu penjumlahan dari elektron yang ada di orbital s dan ada di orbital p. Berarti untuk ini elektron valensinya adalah 6. Nah, kalau misalkan konfigurasi elektronnya itu berhenti di S, elektron valensi itu adalah pangkatnya S, elektron yang berada di orbital S. Tapi jika konfigurasi elektronnya itu berhenti di S dan P, ada orbital S dan P, elektron valensinya itu penjumlahan dari elektron yang ada di orbital S dan ada di orbital P. Lalu untuk jumlah kulit tetap sama, mau dia berhenti di P, mau dia berhenti di D, atau berhenti di F orbitalnya, itu jumlah kulit tetap dilihat dari angka terbesarnya yang di depan ini. Angka terbesarnya berapa, berarti itu menunjukkan jumlah kulitnya. Saya berikan contoh yang lain, satu lagi, 21. Unsurnya adalah Sc, konfigurasi elektronnya 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 ya. Nah, untuk jumlah kulit, dia jumlah kulitnya 4 karena di sini angka terbesarnya adalah 4 di sini ya. Lalu elektron valensinya, kalau kalian ketemu orbital S dan D untuk konfigurasinya, berarti untuk elektron valensinya itu adalah dijumlah dari elektron yang ada di orbital S dan ada di orbital D-nya. Elektron valensinya berarti 3. Untuk orbital S dan P dijumlah S dan P, untuk S hanya S-nya, lalu kalau S dan D itu berarti dijumlah antara orbital S dan orbital D.